Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Juniati dengan NIM 22050-426. Di kali ini saya akan menjelaskan tentang mazhab-mazhab ilmu hukum. Mazhab hukum kodrat. Mazhab hukum kodrat atau sering juga disebut dengan mazhab hukum alam. Mazhab hukum kodrat adalah suatu aliran hukum yang menelaah hukum ini bertitik tolak dari keadilan yang mutlak. Mazhab hukum kodrat atau mazhab hukum alam ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terlepas dari pandangan manusia atau ketergantungan manusia. Yang kedua ini bersifat dan berlaku tidak mengenal batas waktu, artinya kapan saja boleh dilakukan. Yang ketiga, bersifat universal, artinya berlaku bagi semua orang. Yang keempat ini bersifat berlaku di semua tempat. Dan yang kelima, bersifat dengan jelas dengan sendirinya. Adapun penganut ajaran dari mazhab hukum kodrat ini adanya Plato, Aristoteles, Aquino, dan Hugo de Groot. Subekti sebagaimana dikutip dari CST Kansil mengatakan bahwa hukum kodrat itu misalnya tangan kanan lebih kuat dari tangan kiri dan sebaliknya tangan kiri lebih kuat dari tangan kanan. Thomas van Aquino berpendapat bahwa segala sesuatu kejadian di alam ini dikemudikan oleh suatu undang-undang yang abadi yang menjadi sumber kekuasaan dari peraturan-peraturan lainnya. Hukum alam sendiri ini memiliki atau memuat asas-asas, yaitu berbuatlah baik dan jauhilah kejahatan, berbuatlah sesuai pikiran yang sehat, dan cintailah sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Mazhab historis. Lahirnya mazhab historis ini merupakan suatu reaksi langsung terhadap suatu pendapat yang dikemukakan oleh Thibaut dalam pamfletnya yang berbunyi keperluan akan adanya dikodifikasi hukum perdata bagi negara Jerman. Ahli hukum perdata ini menginginkan agar Jerman ini memiliki hukum perdata yang dimana dasar hukumnya ini dasar hukum Prancis. Adapun tokoh-tokoh penting dari mazhab historis ini atau mazhab sejarah ini adanya von Savigny, adanya Fufta, dan Samermaine. Von Savigny menyatakan bahwa hukum bukan timbul karena perintah dari penguasa, namun hukum ini timbul karena terletak dalam bangsa itu sendiri. Pada prinsipnya, mazhab historis ini menolak hukum itu datang dari perintah penguasa, namun hukum itu lahir atau terletak dari jiwa bangsa itu sendiri. Mazhab imperatif. Mazhab imperatif ini dipelopori oleh John Austin. Menurut Austin, hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat. Menurut Austin sendiri, ilmu pengetahuan hukum ini mempelajari tentang sifat dan hakikat dari hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian Austin ini adalah metode analisis, yang dimana Austin ini membatasi penelitiannya itu pada peraturan-peraturan yang berlaku saja. Karena itu, ajaran John Austin ini sering juga disebut dengan mazhab positivistis analisis. Dan John Austin ini membagi studi terhadap hukum itu yang menjadi dua, yaitu jurisprudensi dan science of legislation. Ajaran hukum Hans Kelsen. Hans Kelsen adalah seorang pemikir hukum yang menjelaskan hukum dalam pemaparannya. Hukum merupakan sebuah sistem norma, sebuah sistem yang didasarkan keseharusan. Menurut Hans Kelsen, teori hukum harus terkait dengan hukum yang senyatanya berlaku dan bukan hukum yang seharusnya berlaku. Sebagaimana halnya teori-teori hukum lainnya, teori Hans Kelsen tidak luput dari kelemahan. Pun teori-teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen ini, yang pertama, teori hukum murni. Teori hukum murni dianggap mampu memberikan jawaban yang tuntas dan meyakinkan mengenai keadilan. Yang kedua itu konsep Grundnorm, yang dimana dalam praktiknya ini legalitas dan validitas tidak terletak pada efektivitasnya, melainkan pada penerimaan yang dipegang di pengadilan. Ketiga, teori hierarki norma. Teori ini dianggap tidak memiliki dasar yang kuat karena
sumber-sumber hukum tersebut seperti kebiasaan, undang-undang, atau doktrin yang tidak berada di posisi subordinatif. Mazhab sosiologis, ajaran sosiologikal jurisprudensi, dapat digolongkan aliran-aliran di bidang hukum di benua Eropa yang dipelopori oleh seorang ahli hukum bangsa Australia yang bernama Eugen Ehlich. Pemikiran sosiologikal jurisprudensi ini tentang hukum tidak muncul dari ruang hampa. Pemikiran ini mencoba menjawab dari hakikat hukum, di antaranya itu aliran hukum positivisme, hukum utilitarianisme, dan mazhab sejarah. Tugas dari sosiologi hukum ini adalah yang pertama, menelaah akibat-akibat sosial yang aktual dari lembaga hukum dan doktrin-doktrin hukum. Yang kedua ini mengajukan studi sosiologis berkenan dengan studi hukum. Yang ketiga ini mempelajari cara membuat peraturan perundang-undangan menitik beratkan kepada tujuan sosial. Keempat ini menelaah sejarah hukum sosiologis, yakni tentang doktrin hukum. Yang kelima membela yang dinamakan pelaksanaan hukum secara adil. Yang keenam meningkatkan efektivitas mencapai tujuan hukum yang lebih efektif. Mazhab fungsional. Tokoh dari mazhab ini adalah Tosquelles Font, yang dimana menurutnya ini manusia tidak mungkin dapat memahami sesuatu yang belum diketahui apa yang dikerjakan. Ia juga menganjurkan bahwa kita mempelajari akibat yang ditimbulkan dari lembaga-lembaga dari hukum. Kita melakukan social engineering hukum harus dikembangkan terus-menerus agar selalu diselaraskan dengan nilai-nilai sosial yang selalu berubah di dalam masyarakat. Mazhab utilitarisme, yaitu alirannya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Aliran ini tidak dimasukkan ke dalam positivisme hukum, mengingat paham bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban masyarakat dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang banyak. Adapun pendukung dari mazhab utilitarisme itu yaitu adanya Jeremy Bentham. Adapun pemikiran dari Bentham ini yaitu adanya hedonisme kuantitatif, yaitu adanya sumun, bonumon, dan adanya kalkus hedonistik. Hedonisme kuantitatif yakni paham yang dianut orang-orang mencari kesenangan semata-mata secara kuantitatif. Yang kedua ada sumun bonum, yang dimana bahwa kesenangan bersifat fisik dan tidak mengakui bahwa kesenangan spiritual dan menganggap kesenangan ini adalah kesenangan yang palsu. Adanya kalkus hedonistik, bahwa kesenangan dapat diukur dan dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan yang saling bersaing. Mazhab realisme. Mazhab realisme sendiri ini adalah hukum merupakan gabungan dari kontrol-kontrol sosial dan hubungan-hubungan sosial yang ada di masyarakat. Realisme sendiri ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak ada realis, artinya realisme ini berkembang atau suatu gerakan yang muncul dari suatu pemikiran dan cara kerja hukum. Yang kedua, realisme merupakan hukum yang terus berubah untuk tujuan-tujuan hidup tertentu. Yang ketiga, realisme ini menganggap adanya suatu permisahan antara hukum yang harusnya ada dan hukum harusnya yang diada untuk tujuan-tujuan studi. Yang keempat itu ada realisme tidak percaya pada konsepsi-konsepsi hukum dan ketentuan-ketentuan hukum. Yang kelima ini, realisme ini menekankan evolusi bagi tiap-tiap hukum dengan mengingatkan akibatnya.